Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan materi, mungkin kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan ini oleh Syekh Albani dikatakan sebagai hadis yang hasan. Jadi tingkatan hadisnya di bawah hadis sahih. Kata Rasulullah, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'us syams, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, thumma shalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajru hajjatan wa umratan tammah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umrah. Dan Rasulullah katakan sempurna, sempurna, sempurna. Jadi ceramah kita pagi hari ini menunggu antan-antan nunggu syuruk. Nanti kalau sudah syuruk kita sholat 2 rakaat. Jangan ketinggalan, karena pahalanya pahala haji. Haji yang tidak capek ini, tidak metu ke duit, tidak banyak tenaga. Jadi ceramah kita pagi hari ini antan-antan nunggu suruk, bukan antan-antan nunggu buka. Lama itu kalau nunggu buka. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 3 doa. Doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi Jabir menceritakan suatu ketika bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Dan ketika turun dari mimbar, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin 3 marrat. Ya Rasulullah, kami mendengar engkau tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan, lamma raqitud darajatal ula, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, ja'ani Jibril alaihissalam, kemudian datang Jibril alaihissalam, thumma qala, kemudian dia berkata, syakiya abdun. Ini tolong, yang pertama ini berhubungan dengan bulan puasa. Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfarlah. Celakalah seorang hamba apabila dia dipertemukan dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Qultu amin, maka aku berkata amin, kata Rasulullah. Lalu ketika menaiki anak tangga yang kedua, kembali Jibril berdoa, syakiya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma fala yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba apabila dia masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qultu amin, maka aku berkata amin, kata Rasulullah. Dan ketika aku menaiki anak tangga yang ketiga, kembali Jibril berdoa, syakiya abdun dzukirta indahu fala yusalli alaika. Celakalah seorang hamba apabila disebutkan namamu ya Rasulullah, dia tidak bersalawat kepadamu. Qultu amin, aku berkata amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita balik. Yang ketiga, Rasulullah katakan celaka kalau misalnya disebutkan nama Rasulullah SAW,
maka dia tidak menyebut bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak terjadi, dosa jauh-jauh. Kalau salat tarawih baik. Ya, salat tarawih itu ada Bilal yang nyebut ke Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harusnya dijawab dengan Allahumma shalli wa sallim alaihi minimal. Tapi banyak jamaah yang diam, entah kekenyangan apa cak mana. Ya. Padahal simple. Sallallahu sallim alaihi. Nah. Jadi kalau selama ini ada yang tarawih diam pas baca salawat Bilal, ya. Ini jadi hamba yang celaka kata Jibril, ya. Doa ini Bapak Ibu sekalian, ya, diucapkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua makhluk yang sama-sama paling dekat dengan Allah. Ya. Jibril disebut sebagai penghulu malaikat. Rasulullah disebut sebagai penghulu para nabi. Maka tidak ada hijab doa ini. Maka buat kita hati-hati. Yang kedua, ya, kalau kita masih punya masih orang tua, masih punya kedua orang tua, ya, bersyukurlah. Ya. Bersyukurlah yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya, ya, maka uruslah sebaik-baiknya. Ya. Jadi ada satu sahabat ketika namanya Jahimah, ya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak melok perang. Bagaimana pendapatmu? Ini seorang pemuda. Lalu Rasulullah SAW bertanya sama dia, masih ada tak makmu di rumah? Masih ya Rasulullah. Diusir. Kalau macam itu baliklah. Urusilah ibumu, karena disitulah surga di bawah telapak kakinya. Jadi bagi kita yang masih punya wong tua, baik-baiklah sama wong tua, ya, supaya jangan jadi wong yang celaka. Nah, kita yang tak katik wong tua lagi, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan keduanya, kemudian meneruskan perjuangannya, menjaga silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Seperti itu tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang harus menjadi warning bagi kita itu doa pertama Jibril. Ya, doa pertama Jibril. Jangan sampai, ya, ketika bulan Rajab, bulan Syaban, ya, kita banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan bulan Ramadan, justru kita menjadi orang yang celaka yang bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasanya tu, bahasa kita tu kelewatan. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sudah memberikan begitu banyak rahmat, ya. Pintu-pintu taubat dibuka, begitu banyak pengampunan-pengampunan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya. Setan-setan dibelenggu, ya. Tapi kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa konteks hadis, ya, yang mendatangkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu, ada 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semua redaksinya sama, kecuali beda di awalnya saja. Apa? Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah semua dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ya, berdiri, berdiri. Para ulama menafsirkan ayat ini khusus kepada salat tarawih, Bapak Ibu sekalian. Karena salat tarawih ini, ya, cuman ada di bulan Ramadan inilah. Di bulan lain kita tidak pacak melaksanakan salat tarawih. Ya. Kalau salat-salat sunat yang lain, ya, salat duha, salat taubat, salat tahajud, salat hajat dan sebagainya, kita masih pacak melaksanakan di waktu yang lain. Tapi kalau salat tarawih cuma ada di Ramadan inilah.
Jadi kalau misalnya bapak ibu mohon maaf dengan sengaja meninggalkan sholat taraweh, entah karena kecapean, entah karena ngantuk dan sebagainya, itu sangat disayangkan. Jadi sholat tarawehnya jangan sampai tinggal. Kalau tidak sempat misalnya jamaah, silakan sholat taraweh di rumah sendiri-sendiri atau ajak jamaah, ajak keluarga dan sebagainya. Tapi lebih afdal tentunya adalah sholat taraweh di masjid. Sebab ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengikuti sholat taraweh sampai selesai imam, ya, maka dia sama mendapatkan pahala seperti sholat satu malam, ya, selama satu malam suntuk. Itu pahala keutamaannya. Jadi sayang kalau misalnya sampai kita meninggalkan sholat taraweh. Lalu yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, karena iman dan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini 3 paket Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, ya puasa itu dewek, ya. Kalau bulan Ramadan, wong yang tidak puasa itu sudah jelas celaka itu, Pak. Ya, sudah jelas celaka. Ya. Dan mohon maaf, kalau wong yang tidak sholat, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak sholat, dia tidak kejinguan sholat di masjid misalnya, ada kemungkinan mungkin dia sholatnya dewean di rumah. Tapi kalau wong yang siang hari di bulan Ramadan, lah jelas-jelas ya, bulan puasa misalnya, di pinggir jalan atau tengah jalan, dia ngerokok, atau dia makan, atau dia minum, itu sudah kelewatan, lebih bejat dari wong yang tidak pernah kejinguan sholat tadi. Karena itu sangat terang-terangan Bapak Ibu sekalian, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini mohon maaf, wong lah banyak kehilangan kemaluannya. Ya. Maka benar kata Nabi, al-haya'u minan iman, bahwa malu itu sebagian dari iman. Wong sekarang tidak katik lagi malu, ya. Merasa gagah dia, ya. Badan besar, tegap, belagak, ya. Steady, tidak puasa, Masya Allah, ya. Kadang-kadang kita mohon maaf Pak, galak gregetan dengan orang yang cak itu, ya. Pengen rasanya nabok dia itu. Ya, kau ni cak dalam hati kita, hebatnya dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Padahal KTP-nya Muslim, KTP-nya Islam. Malah mohon maaf Bapak Ibu, lebihlah toleransi daripada wong yang non-Muslim dibandingkan wong Islam dewek dalam hal puasa ini. Ya. Banyak, lihatlah toko-toko, mereka toleransi, nutup. Kadang-kadang rumah makan wong Islam tidak ada ditutupnya. Ya. Siang hari masih tetap dibukanya, ya. Masya Allah. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita awal-awal kita ingatkan, ya, bahwa bulan puasa ini gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka dalam doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Baik, ya, itu cuma pengantar, baru pengantar itu, Pak. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ya. Masih berhubungan dengan kajian kita tentang puasa yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, ya, karya Sa'id bin Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullah. Kalau tidak salah kemarin kita sampai masalah buka sama sahur, ya. Masih ingat tak kira-kira? Okay. Atau sampai bekam? Bekam sudah pernah disampaikan belum? Baik, kita lanjutkan, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakum li'irbi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium beliau, ya, sedangkan beliau sedang berpuasa, dan pernah bersentuhan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu di antara kalian dalam mengendalikan libidonya. Jadi nyium bini Bapak Ibu sekalian di siang hari itu tidak batal, ya. Cuman hati-hati, kaget telaju. Apalagi yang mau apel tuh. Dasar samoko yang ngerti baik ini, ya.
Walaupun hukumnya boleh, tapi Aisyah itu sudah memageri bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling bisa menjaga libidonya. Jadi walaupun kita boleh menyentuh, mencium istri di siang hari, tapi kalau pacak dihindari be. Kaget takutnya telaju siang-siang, karena besar Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau telaju itu ada puasa kifaratnya. Apa puasa kifaratnya? Ya ini penting saya sampaikan. Ya. Jadi kalau misalnya berhubungan suami istri terjadi di siang hari, ya, maka kafaratnya itu puasa kifaratnya pertama, ya, memerdekakan seorang budak. Dulu ada istilah hamba saya. Kalau zaman sekarang dah katik lagi. Kalau dia tak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Start. Sebulan belaju-telaju, mana ada 2 bulan? Kalau dia tak mampu, memberi makan 60 fakir miskin. Berat Pak. Jadi jangan cuba-cuba. Ya. Hati-hati, dijaga. Ya. Lebih baik menghindari daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas, ya, hadis ke-539. Anna nabiyya ihtajama huwa muhrim wa ihtajama huwa shaim. Bahwa Nabi pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang berihram dan juga pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Saya bacakan Pak, ini hadisnya ada 3 ya. Biar ada gambaran ya. Kemudian hadis dari Saddad bin Aus, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Faqala aftara al-hajim wal mahjum. Bahwasanya Nabi pernah datang kepada seorang di Baqi yang sedang berbekam di bulan Ramadan. Maka beliau bersabda, orang yang berbekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Jadi ini ada hadis yang masalah bekam ini ada yang ngomong ke boleh, ada yang ngomong ke tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita ketemu hadis yang kontra aja ini ya, maka lebih baik dihindari. Jadi bapak-bapak yang hobi berbekam bulan puasa ini, kalau bisa tidak usah bekam dulu. Kalau saya tidak usah bekam dulu, karena menghindari tadi. Karena ada yang boleh, ada yang ngomong tidak boleh. Itu. Baik. Hadis selanjutnya, ini yang penting. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan kewajiban puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita badal haji, badal umroh, ya, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar. Tapi pernah tak dengar istilah badal puasa? Nah, ini dalilnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada istilah badal puasa. Ya, kalau saya mengistilahkan badal puasa. Jadi kalau misalnya istri kita misalnya, atau anak-anak kita, baik yang lanang maupun yang anggaplah lanang kita anggap puasa gala karena tidak men. Yang betina misalnya, ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menstruasi, tidak puasa, anggaplah misalnya 7 hari. Tanggal 1 Syawal atau 2 Syawal belum sempat dia ganti puasanya, meninggal dunia, maka itu menjadi utang bagi dia. Maka itu menjadi tanggungan walinya untuk menggantikan puasanya, untuk membadalkan puasanya tadi. Karena dia statusnya sudah terutang. Tapi kalau misalnya dia puasa 30 Ramadan, 15 Ramadan misalnya, meninggal dia, maka itu belum jadi utang. Karena dia belum meninggalkan puasa karena halangannya tadi. Ya. Dan konteks yang lain seperti juga kalau misalnya anak lanang dia sakit misalnya ada beberapa hari tidak puasa, maka itu menjadi tanggungan walinya untuk menggantinya, bukan membayar fidyahnya. Kalau berdasarkan hadis dari Aisyah ini. Jadi ada istilah badal
puasa, ya. Saya yakin ini jarang kita dengar Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi nganti ke puasa tuh lokak saro istilahnya tuh, ya. Kalau lokak lemak galak-galo, lokak saro ini kalau 7 hari, 7 hari puasa. Mohon maaf Pak, kalau kita puasa di luar bulan Ramadan itu memang lebih berat. Puasa sunnah pun seperti itu. Kita lebih berat. Ngapa lebih berat? Karena uang-uang di sekitar kita itu tidak puasa. Iya, godaannya lebih besar, lebih hebat, ya. Apalagi kawan ngajak ke pindang skana, nah ini, ya. Pindang buntut, ya. Tapi kalau kita puasa Ramadan, ya, mudah bagi kita karena seluruh uang-uang yang ada di sekitar kita ikut berpuasa. Ya, jadi tidak terasa. Sekarang beda terasa, rupanya sudah 9 hari kita puasa. Perasaan baru kemarin kita puasa. Ya. Jadi ada istilah badal puasa, ya. Nah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya. Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadisnya menyampaikan, man shoma ramadhana, ya, summa atba'u sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, maka sama dia seperti puasa 1 tahun. Ya. Saya lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, mengenai ayat-ayat puasa, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tahu tak Bapak Ibu bagaimana puasa orang-orang terdahulu? Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa berdasarkan riwayat Mu'az bin Jabal, ya, Ibnu Abbas, Atha, Qatadah, kemudian Ad-Dahak bin Zahimah, ya, Ad-Dahak bin Mujahid, ya, dikatakan di sana bahwa dulu orang-orang yang dimaksud min qablikum, yang berpuasa orang-orang dahulu itu adalah puasanya itu Bapak Ibu sekalian, ya, itu cuman 3 hari setiap bulan. Ya. Ya. Dan ini berlaku sejak Islam dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, sampai kepada baginda Rasulullah SAW, sampai dinasahnya yang 3 hari ini menjadi puasa Ramadan selama 1 bulan. Nah, kalau misalnya kita hitung Bapak Ibu sekalian, ya, kalau umat terdahulu puasanya 3 hari dalam 1 bulan, kalau 3 kali 12 jatuhnya berapa? 36. Nah, sementara kita yang sekarang puasa Ramadan itu cuma 30 hari. Ya tak? Makanya Nabi nyuruh kita supaya kita nambah puasanya jadi Syawal 6 hari. Biar jumlah puasa kita sama dengan umat-umat terdahulu. 30 tambah 6 jatuhnya 36. Jadi seolah-olah Nabi itu ngomong tidak mau kalah. Nah, kalau kita puasa Ramadan tidak diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka kita kalah puasanya dari jumlah dengan umat-umat terdahulu. Nah, emang mau jadi orang yang kalah? Enggak mau kan? Kemudian Allah juga, ya, secara matematik, ya, puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal itu pahalanya sama seperti 1 tahun, ya. Secara hitungan matematika itu masuk akal, Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang mengerjakan 1 kebaikan, maka pahalanya seperti 10 kebaikan. Kalau misalnya kita puasa 30 hari ditambah 6 hari bulan Syawal, 36 dikali 10 sama dengan 360 hari, maka itu jumlah bilangan 1 tahun dalam kalender Hijriah. Makanya Islam itu memang agama yang masuk akal. Secara dalil masuk, secara logika juga masuk. Ya.
Nah, baru-baru ini saya melihat sebuah postingan Bapak Ibu sekalian, ya. Mengapa ya ketika kita terkena air liur anjing itu wajib bertayamum ya dengan 7 kali air, dan yang pertama itu dicampur dengan tanah. Ya, diadakan penelitian yang memang yang neliti ini wong barat lah ya. Kita ini jarang ngaduk-ngaduk penelitian Indonesia nih. Melok-melok baik sudah jadi ya. Orang-orang yang non-muslim ini Pak, diteliti ternyata air liur anjing itu mengandung begitu banyak virus dan bakteri. Dan itu ternyata virus bakteri itu tidak akan hilang kecuali dengan tanah. Karena unsur tanah itu bisa mematikan virus-virus atau bakteri-bakteri yang ada di air liur anjing tadi. Masya Allah. Jadi benarlah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tayamum membersihkan air liur anjing itu Bapak Ibu sekalian ya. Air yang pertama yang dicampur dengan tanah. Setelah itu baru air-air selanjutnya 7 kali air. Karena begitu dia terkena tanah tadi, maka semua virus-virusnya itu akan hilang, mati Pak bakteri-bakterinya. Dan wong yang meneliti ini ya, akhirnya bersyahadat ya, masuk Islam ya. Dan sudah banyak penelitian-penelitian tentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW ya, yang dulu mungkin tidak nyampe, tapi di zaman modern sekarang ini dengan begitu canggihnya teknologi itu semua terbukti semua ya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, kita dilahirkan dari wong tua kita yang Islam ya. Mudah-mudahan kita juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keislaman dan keimanan kita ya. Seperti yang Allah sampaikan ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Aku kira